Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Kita jumpa lagi di Jendela Santri. Kali ini Jendela Santri bersilaturahim dengan seorang santri, seorang ustadz yang berwirausaha di bidang budidaya jamur. Beliau ini adalah alumni dari sebuah pesantren yaitu di Ribatul Muta'alimin, sekaligus seorang guru di MTS Ribatul Muta'alimin. Nah, bagaimana storynya? Mari kita simak. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana, Mas, awal ini buka usaha ini jamur? Jadi sekitar kalau tidak salah tahun 2015 itu saya pulang ke rumah, artinya boyong. Nah, di situ ada penawaran dari kakak sepupu saya. Dulunya itu ya usaha budidaya jamur. Namun karena kondisi kurang begitu baik, sepupu saya itu badannya kurang sehat, maka yang meneruskan yaitu saya. Jadi awalnya ya dari situ. Nah, lama kelamaan karena dianggap waktunya itu kurang, maka ya saya dan juga orang tua saya yang keluarga istilahnya itu yang melanjutkan. Jadi awalnya ini apa ini namanya, kandang atau apa ya? Awalnya itu tempat ini ya tidak digunakan. Oh, cuma kosong Lahan. Jadi belum ada ini apa ini atap, belum ada. Jadi memanfaatkan lahan kosong untuk dijadikan budidaya jamur. Mas, kalau apa kegiatan ini apa aja, Mas, selain ngajar? Ya, kalau ngajar jam berapa? Jadi gini, kalau saya ceritakan dari bangun tidur, Ya. Nah, itu bangun tidur itu sebelum subuh kita sudah memanen jamur. Sebelum subuh itu? Sebelum subuh. Jadi ketika subuh sudah siap untuk didistribusikan atau dipasarkan. Nah, setelah itu saya berangkat dari sini karena tempat saya dengan madrasah yang saya ajar itu cukup jauh, maka dari sini biasanya jam 6 pagi. Terus sampai di sana ya jam setengah 7 lebih. Nah, kemudian ya sampai sana, jadi kesehariannya seperti itu. Sampai sana selesai ngajar, pulang jam 2, setelah jam 2 istirahat, kemudian ngajar lagi. Nah, kalau ngajarnya TPG di kampung sini lah, murid-murid kampung lah pasangan yang mengamalkan ilmunya ya. Ya. Nah, sebelum ke madrasah atau ke TPG ya biasanya saya lihat jamur. Kadang ada kontrol misalnya barangkali ada yang nyuri gitu ya, enggak. Misalnya terlalu panas maka disiram. Oh gitu. Ini jadi kan terlalu panas nggak baik, nggak bagus ya? Iya, nggak bagus. Jadi diusahakan tempatnya itu lembab. Cuma nggak dingin. Lembab. Sehari berapa kilo, Mas, kalau boleh tahu? Ya kadang nyampe 20 kilo. Iya. Sampai 10 kilo ya kadang ya juga tidak. Gitu. Yang namanya budidaya kan seperti itu, tidak seperti tekstil atau konveksi. Ya, lain lah ya. 1 kilo harga berapa, Mas, sekarang pasarnya? Untuk harga bakul ya? Ya terjangkau lah. 10.000 aja? Iya, sekitar segitu. Bayangkan 10.000 misalkan sehari, kita anggap aja 10 kilo lah ya, 100.000 kali 1 bulan itu kan lumayan, 3 juta lebih gaji. Ya itu kan Mas, kotor ya? Iya, hasil kotor kan apa namanya,
budidaya kan perlu ada perawatan Iya. dan lain sebagainya, ya mungkin tidak sampai segitulah. Ya lumayan lah untuk sampingannya. Ini kalau boleh tahu ini bikin sendiri atau gimana? Lock ini namanya lock ya? Ya ini kalau ini namanya lock. Jadi kita itu tidak buat sendiri, kita ada mitra. Oh gitu. Jadi mitra dua orang. Jadi kita beli lock seperti ini. Harga berapa itu satu lock? Ya ada yang di pasaran ada yang 2000, paling murah 2000. Paling mahal ya 2.300 atau 2.200. Sekitar 2000-an lah ya. Iya, sekitar. Satu lock bisa menghasilkan berapa itu? Ya tergantung. Ini kan yang namanya budidaya kadang berhasil kayak seperti hanya sawah kan, kadang panen, gitu ya, kadang enggak. Enggak, dari penanaman jenengan apa itu beli lock kemudian sampai bisa dipanen itu butuh berapa hari? Jadi kalau kita kan hanya merawat saja, tidak membuat lock. Ya, iya tapi Nah, kan udah kalau beli, ya. seperti ini kan sudah siap panen ini. Ini sudah siap panen. Jadi ketika kita dapat ini, ya paling tidak ini nyampe 3 atau 4 bulanan. Baru mulai bisa dipanen. Enggak, maksudnya tahannya sampai segitu. Oh gitu. Panen tiap hari sih ya? Panennya tiap hari. Tiap hari udah luar biasa itu. Jadi bisa tiap hari dapat uang ya. Ya Itu lumayan lah. lumayan lah. Nah, ini mungkin bisa dijadikan satu referensi atau inspirasi bagi teman-teman santri yang mau usaha sampingan. Salah satunya jamur ini. Bisa tadi nggak terlalu direpotkan, yang penting lahan ada gitu tadi ya. Iya, Lahan ada, kondisi ini apa tuh namanya ini hawa ya, nggak terlalu panas nggak terlalu dingin, yang penting lembab. Mungkin bisa dijadikan referensi juga ini. Ini ini rata-rata omset 1 bulan nyampe gitu ya. Iya. Kotor ya 3 jutaan lah ya. Ya sebenarnya ini kalau namanya budidaya itu kan saya rasa bukan sampingan, malah justru budidaya itu harus ditekuni. Kalau sampingan itu kadang menyampingkan dari kerjaan yang utama kan. Misalnya saya mengajar, berarti kan pekerjaan utama saya misalnya mengajar. Ini enggak, kalau kita itu ya ini ya juga bukan sampingan, yang ngajar pun ya jangan sampai dianggap sampingan kan gitu. Jadi ini bukan sampingan, istilahnya ya difokuskan. Yang namanya budidaya fokus. Seperti halnya kita punya lahan sawah. Apakah kita sebagai petani itu menggarap sawah sebagai apa namanya sampingan kan tidak. Jadi yang namanya budidaya ya harus fokus, bukan hanya sampingan artinya saja. artinya gini, fokus cuman pakai sistem. Fokus pakai sistem. Pakai sistem. Jadi tidak mengganggu aktivitas pokoknya yaitu ngajar. Ini jadi bisa jadi pokok ya. Apa itu? Kalau boleh tahu jenengan alumni nyantri di Ribat lulus tahun berapa itu? Agak lama, jadi dulu saya dari SD, setelah SD langsung ke pondok, di pondokan. Nah, pondoknya ya Ribatul Muta'alim ini. Ngajar juga di sana ya. Jadi selama mondok kurang lebih saya masuk tahun 2003 kayaknya. Masuk 2003, lulusnya malah lupa, agak lama juga sih ya. Jadi ketika lulus dari madrasah diniyahnya itu tidak langsung boyong sih ya. Kuliah dulu sih ya. Sambil meneruskan kuliah. Nah ketika belum lulus kuliah pun saya sudah disuruh untuk istilahnya ngerewangi untuk ngajar di sana. Oh gitu. Di MTS Di MTS-nya. Jadi dulu waktu di pesantren nggak terpikirkan mau buka usaha jamur gitu? Ya enggak sama sekali. Nggak sama sekali, ngalir aja gitu ya. Mungkin
Gini Tat, barangkali ini tayangan ini banyak yang nonton dari murid-murid jenengan atau santri-santri jenengan atau teman-teman jenengan atau santri dari pesantren lain. Mungkin bisa dijadikan kasih support, kasih motivasi kalau ada misalkan ustadz ya yang kayak jenengan yang full ngajar, cuman pengen apa ya, pengen punya penghasilan lain dari ngajar itu. Bahkan kadang ustadz itu kan ya cewek ya, gaji nggak seberapa, jadi kan apa rada repot, mau ditinggalkan itu udah kewajiban, sudah kewajiban santri, cuman mau fokus ke ngajar ya nggak bisa diandalkan juga. Ini mungkin jenengan kasih bisa. Jadi ya niat itu kan tergantung pada niatnya lah. Kalau saya ngajar baik itu di Ribatul Muta'alimin ataupun di TPK itu tidak ada harapan untuk mendapatkan sepeser uang. Tapi yang namanya kerja pasti ada upah. Yang namanya kerja pasti ada upah. Itu prinsip saya. Kalau saya gerak ya pasti akan mendapatkan apa yang saya Intikan sesuaikan dengan pekerjaan saya. Itu saja. Nah, adapun usaha, nah ini yang karena harus imbang lah antara duniawi dan akhirat. Duniawi ya mungkin ini bisa dikatakan sebagai kebutuhan duniawi. Kalau akhirat insya Allah dari apa yang saya amalkan baik itu di madrasah, TPK ataupun di MTS. Seandainya Tat, ini usaha ini besar, katakanlah ini kan cuma berapa meter ya, nggak nyampe 20 meter ya kayaknya Tat. Iya Ya, udah besar lah omset ya. Intinya untuk kebutuhan sehari-hari itu cukup. Bahkan dengar jenengan udah bisa beli mobil. Ya Lumayan lah ya. Lumayan Nah, lah. itu misalkan lebih besar lagi Tat, mau ngajar mau ditinggalin nggak? Prinsip saya tetap apapun kesuksesan, misalnya saya sukses dalam usaha apapun, tetap saya akan ngajar walau karena ayatan, walaupun sedikit lah, walaupun sedikit. Misalnya ngajar alif bata itu kan juga termasuk ngajar. Intinya nggak meninggalkan ya, nggak tergiur, nggak kubur dunia. Gitu aja mungkin kan sharing kita hari ini. Jadi teman-teman, tayangan ini bisa diambil inspirasi atau diambil referensi. Sebagai salah satunya itu mungkin yang masih bingung mau cari usaha apa yang enggak terlalu mengganggu aktivitas ngajar. Salah satunya ini produk jamur. Kemudian bisa jadi diambil inspirasinya, semangatnya ini contohnya ustadznya. Jadi ada 2 poin ya, 1 produk, 2 semangatnya ya. Bisa jadikan Ustadz Komar itu pun juga bisa, kenapa saya enggak gitu Tat. Terima kasih. Semoga ya menginspirasi lah walaupun kayak gini ya. Semoga juga ini bagian dari implementasi dari hadis Khairun Nas Anfa'uhum Linnas. Barangkali ini bermanfaat dan semoga ini menjadi amal jariah. Begitu mungkin tayangan ini sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.